Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Masih dari channelnya SMP Negeri 2 Mondokan. Kalau kalian mau subscribe, mau like juga boleh, tapi tidak harus. Soalnya channel kita bukan untuk profit oriented gitu ya. Masih dari pembelajaran daring kita atau kelas online kita untuk mapel IPS. Nah, kalau kelas online disingkat apa ya? Ah, gak usah ya, gak usah disingkat ya. Oke, untuk subbab kali ini kita masuk ke letak dan posisi Indonesia ya. Kita mulai dari materi kita hari ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui letak Indonesia baik secara astronomis, secara geografis maupun secara geologis. Kemudian juga menjelaskan implikasi atau dampaknya dari letak-letak tersebut terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya gitu. Oke, kita lihat dulu yang ini. Kira-kira apa ya? Iya, ini adalah peta, gambaran sebuah peta. Kalau peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang letak-letak tadi, kita pelajari dulu tentang peta ini, bagian-bagian dari peta. Ya, ada judul peta di sini, kemudian ada simbol-simbol atau itu ada simbol warna, misalnya coklat ada Papua, kemudian Jawa Tengah disimbolkan warna kuning. Nah, itu adalah simbol-simbol. Kemudian ada orientasi di sini, orientasi yang menjelaskan arah utara, selatan, timur, barat itu. Kemudian ada juga legenda. Legenda itu ini ya. Ada simbol dan nama penjelasannya itu legenda. Kemudian ada skala di sini skala. Kemudian ada lettering sebenarnya ini ya, kata-katanya lettering. Itu penjelasan dari peta ini itu. Kalian pelajari ya nanti tentang peta dan bagian-bagian dari peta. Oke, kita masuk ke letak astronomis. Ya, apa sih letak astronomis itu? Ya, letak astronomis atau letak atau posisi suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Nah, perhatikan nih di gambar. Nah, ini adalah garis lintang. Nah, ini juga garis yang melintang. Ini juga garis lintang. Garis lintang itu apa? Itu garis khayal yang melintang melingkari bumi secara horizontal atau mendatar. Sebenarnya garis-garis ini tidak ada, makanya disebut sebagai garis khayal. Ya, adanya ini kalau garis ini ya di globe atau di peta itu tadi. Kemudian ini disebut sebagai garis bujur. Nah, ini ya yang membujur sejajar dengan sumbu bumi yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan ya itu. Oke, kita masuk ke garis ekuator. Itu apa sih? Nah, ini garis ekuator atau garis khatulistiwa. Ini titik 0 derajatnya garis lintang tadi ya. Garis ekuator itu membatasi bumi dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ya. Titik terjauhnya itu 90 derajat itu berada di kutub utara dan di kutub selatan. Nah, kalau ini gambaran dari garis bujur yang membujur dari arah utara ke selatan, dari kutub utara ke kutub selatan. Lingkaran bujur semua sama sehingga sulit menentukan bujur 0 derajatnya di mana. Maka sebagai kesepakatan bersama berdasarkan Kongres Ilmu Kebumian di kota Greenville, ada di Inggris ini, maka garis bujur yang melalui kota itu ditentukan sebagai garis bujur 0 derajat. Jadi titik 0 derajatnya itu ada di kota Greenwich yang ada di Inggris. Nah, ini perhatikan, ini adalah kota Greenwich Inggris itu ini, kemudian ini titik 0 derajatnya, maka kalau ke sini ini yang ke arah ini itu disebut sebagai ke arah timur atau bujur timur ini.
Kemudian yang ini disebut sebagai bujur barat, atau kalau yang ke arah baratnya kota Greenwich itu sebagai bujur barat. Itu. Kemudian dengan letak Indonesia sendiri di mana? Nah ini gak patah ketok sidik. Nah ini letak Indonesia sendiri itu di sini. Ada 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur. Nah ini letak dari Indonesia. Nah, letak astronomis Indonesia ini tadi. Nah kalau perbatasannya ada di 6 derajat lintang utara itu ada di Pulau Weh, kemudian 11 derajatnya itu ada di Pulau Rote, di sini Pulau Rote, kemudian ada bagian baratnya itu 95 derajat bujur timur di Pulau Beru yang ada di Aceh, di Sumatera, kemudian di belah timurnya di kota Merauke, Papua. Selanjutnya ada letak geografis. Ya, letak geografis itu letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi, atau bisa disebut juga letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah di sekitarnya. Perhatikan ini ada Indonesia di sini ada benua Asia, di sini ada benua Australia, di sini ada Samudra Pasifik, dan sini ada Samudra Hindia. Jadi Indonesia itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia itu. Lanjut, kalau secara geologis, yaitu letak suatu negara atau daerah berdasarkan struktur bebatuan yang ada pada tubuh bumi. Nah, kalau secara geologis, Indonesia itu terletak di antara dua rangkaian pegunungan sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Ini contoh gambarnya dari sirkum Mediterania. Kemudian ada sirkum Pasifik ini. Kemudian juga Indonesia itu terletak di antara tiga lempeng. Nah, itu ada lempeng Indo-Australia atau Samudra Hindia. Di sini ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Pasifik. Nah, makanya kenapa kok sering terjadi gempa di sini? Soalnya di sini adalah pertemuan antara dua lempeng, ada lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia ini. Sering terjadi gempa. Kemudian di Ambon juga pernah terjadi. Di sini ada pertemuan antara lempeng Pasifik dan Eurasia, makanya ada terjadi gempa di sini. Karena sedang bergeser itu lempengnya itu. Oke, Indonesia juga terletak pada tiga daerah dangkalan. Ya, dulu itu Indonesia itu bergabung di sini ya. Negara pulau benua Asia itu juga gabung di Indonesia juga. Makanya di sini ada namanya dangkalan Sunda. Kemudian ada juga dangkalan Sahul. Nah, antara Australia dan Papua itu sebenarnya bergabung dulunya. Ya. Kemudian di sini ada daerah lautan pertengahan antara Australia dan Asia. Di sini nanti di sini ada gambaran tentang flora dan faunanya, yang termasuk dalam Asia yang mana, yang Australia yang mana, dan yang termasuk peralihan di sini yang mana. Ini kalau gambaran Indonesia berdasarkan posisi ya. Ini bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut kita masuk ke pengaruhnya apa sih antara letak lintang tersebut terhadap wilayah Indonesia? Nah, pengaruhnya itu dari lintang itu adalah terhadap iklim. Nah,
disebutnya iklim matahari. Perhatikan Indonesia itu berada pada iklim tropik dan subtropik. Kemudian di sini ada iklim sedang, di sini kemudian ada iklim dingin di kutub utara dan kutub selatan. Makanya di Indonesia tidak ada yang namanya apa hujan salju gitu, tidak ada, soalnya berada pada iklim tropik itu. Ini pembagian garis lintang terhadap iklim. Nah, ini pembagiannya. Silakan nanti dipelajari dulu, di buku paket juga ada. Dari pembagian tersebut, maka dampaknya terhadap Indonesia itu suhunya, kemudian kelembapan udara, curah hujan di Indonesia itu sangat tinggi, seperti itu. Kemudian kalau pengaruh letak astronomi Indonesia, nah ini terletak di garis khatulistiwa sehingga dapat menikmati matahari sepanjang tahun. Kemudian iklimnya tropis dan sebagainya. Dibaca sendiri nanti ya. Oke, kalau pengaruh negatifnya tadi seperti saya jelaskan tadi, ada bencana alam, kekeringan, banjir, soalnya temperatur atau suhunya tinggi. Maka sering terjadi kekeringan kalau musim kemarau, sering terjadi banjir kalau musim hujan. Tuh. Lanjut, kalau berdasarkan garis lintang, Indonesia itu terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Itu. Ini kalau berdasarkan letak Indonesia berdasarkan geografisnya, ya. Ada benua Asia di sini, benua Australia di bawah, kemudian ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini pengaruh positifnya terhadap letak geografisnya terhadap Indonesia. Ada satu, mungkin sebagai jembatan lalu lintas perdagangan dan pelayaran antar bangsa, persinggahan para pedagang, barang-barang produksi menjadi mudah dikenal. Nah, silakan dibaca sendiri. Kemudian pengaruh negatifnya, ini antara lain sebagai jalur lintas internasional menyebabkan Indonesia itu sebagai pasar gelap, misalnya untuk narkoba atau untuk perdagangan manusia. Contoh lain, mudah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini contoh dari pengaruh Indonesia karena letaknya sangat strategis. Kemudian di sini banyak sekali sumber daya alam atau sumber daya mineral di Indonesia. Nanti bisa dibuka di buku paketnya. Nah, tugas kalian nanti di sini mencoba menggambarkan peta Indonesia dan persebaran sumber daya alamnya. Ya, itu ya. Kalau ini contoh dari persebaran fauna yang ada di Indonesia. Di sini ada tipe Asia dulu ya. Ini tipe Asiatis, ada gajah, harimau dan sebagainya, itu tipe Asia. Kemudian ada tipe Australia, itu ada kanguru, cendrawasih. Nah, dan ada endemik atau binatang aslinya Indonesia, itu ada komodo, anoa dan lain-lain. Ini tadi yang sudah sedikit saya jelaskan pengaruh negatifnya letak geologis Indonesia. Seperti sering terjadi gempa karena Indonesia itu banyak sekali balik gempa tektonik, itu pergeseran dari lempeng-lempeng tadi, atau gempa vulkanik,
itu dari gunung meletus, soalnya Indonesia banyak sekali gunung juga. Dan tsunami itu air dari laut yang menghujam ke daratan. Mungkin seperti itu dulu, sekian dan terima kasih. Kalau banyak kata salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap jaga diri, jaga kebersihan, dan akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.